Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita semua tahu bahwa manusia adalah makhluk yang memang benar-benar istimewa dan hebat, melebihi semua ciptaan Allah yang lain. Karena hanya makhluk manusia yang diberi Tuhan komponen seperti yang Allah sendiri miliki, yaitu pikiran dan perasaan. Dari pikiran dan perasaan ini manusia dapat menciptakan, memproduksi, membuahkan kehendak atau keinginan. Hewan hanya didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan fisik jasmani untuk mempertahankan hidup. Ini yang luar biasa. Manusia memiliki kehendak yang bukan saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi lebih dari itu. Manusia bisa saudaraku, mengeksplor semua keniscayaan yang Allah ciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, meningkatkan kualitas hidupnya secara fisik. Tapi itu belum sesuatu yang luar biasa, belum menjadi tujuan yang utama. Betul kan? Ada satu hal penting yang kalau yang satu ini tidak dipenuhi, maka kemampuan yang dimiliki manusia semuanya menjadi sia-sia, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan penciptanya. Ini yang hebat sebetulnya. Hewan tidak bisa berkomunikasi dengan penciptanya. Jadi kalau manusia yang diberi kemampuan untuk berkomunikasi dengan penciptanya tidak melakukannya, itu betapa malangnya saudaraku dan betapa celakanya. Karena standar hidup manusia sudah begitu rusak, jauh dari standar yang Allah mau. Tapi mereka merasa mereka ada sebagai manusia normal yang beradab dan santun itu cukup. Salah saudaraku, tidak cukup itu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Kurang kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa mengimbangi Allah, sehingga manusia tidak bisa berkomunikasi dengan ideal kepada Allah. Di PL kita menemukan tokoh-tokoh iman yang bisa dijadikan sahabat Tuhan seperti Abraham. Tetapi mereka bukan manusia yang ideal seperti yang Allah mau. Seperti yang Allah mula-mula ciptakan manusia itu, standarnya tidak begitu masih. Tentu Allah sangat bertoleransi kepada tokoh-tokoh PL ini, walaupun mereka ada di bawah standar. Tapi Tuhan menghargai kelebihan yang mereka miliki. Contoh ya, Abraham. Abraham itu punya tingkat percaya yang sampai membuat hati Tuhan itu lega, saudaraku. Ya, saya boleh katakan itu deh, pakai kalimat hati Tuhan itu lega. Hati Tuhan itu kalau boleh dikalimatkan, terpuaskan gitu loh. Kayak orang kalau haus minum air es dingin seger begitu. Nah, itu hati Tuhan ketika melihat percayanya Abraham kepada dia. Ngerti ya saudaraku? Tetapi kalau ditinjau cerita Abraham ini dari standar moral umat PB dalam segi kesucian, Abraham belum mencapainya. Abraham bukan saja punya 2 wanita, ya kan? Dia punya gundik-gundik. Maka belum standarnya. Betapa hebat umat PB yang hendak dikembalikan ke rancangan Allah semula itu atau diselamatkan. Artinya apa? Dikembalikan ke rancangan Allah semula untuk menemukan kembali atau meningkatkan kualitas hidup. Dari yang awalnya kurang kemuliaan Allah karena Adam Hawa menjadi manusia yang memiliki kemuliaan Allah. Itu loh perjuangan kita sebetulnya. Untuk kemuliaan Allah yang dimaksud Alkitab adalah moralitas kesucian standar Allah. Standarnya siapa ya? Tuhan itu sendiri. Ini yang susah saudaraku, tapi ini yang luar biasa. Makin kita mengerti kebenaran, kita makin melihat standar ini. Yang dulunya kita tidak peduli, selain urusan begitu gak perlulah Tuhan. Hari ini kita melek mata. Oh ternyata jadi orang Kristen, jadi orang percaya itu gak gampang ya. Ada tuntutan di balik syahadatmu yang berkata Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku.
Hati-hati loh saudaraku. Hati-hati, hati-hati, saya ingatkan sekali lagi. Mau tidak mau kau harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Itu kualifikasi yang tidak boleh dikurangi, saudara. Tapi bersyukur karena Tuhan menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya, itu puji Tuhan. Maka jangan keraskan hatimu. Biar Roh Kudus membimbing kita, mencerahkan pikiran kita sampai kita mengerti bahwa kesucian itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Itu bisa kita capai kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, ada di dalam kita, menggarap hidup kita. Rendahkan hatimu saja, buka hatimu. Jangan sombong, saudaraku. Ya, manusia harus punya standar Allah, yaitu Yesus itu sendiri. Dia adalah pribadi yang dipenuhi oleh firman, dipenuhi oleh Allah sehingga punya kodrat ilahi. Kita juga bisa mengalami dan mencapai apa yang dialami, yang dicapai oleh Yesus. Maka firman Tuhan berkata, hendaknya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Artinya begini loh nak, kamu harus memakai perasaan, pikiran seperti anak tunggalku itu, supaya engkau berkualifikasi sama seperti anak tunggalku itu. Kau kulayakkan, kau boleh masuk dalam kerajaanku. Gitu loh saudaraku. Ya, jadi semua hal yang terjadi Tuhan mendatangkan kebaikan. Tujuannya apa? Supaya dalam semua hal yang terjadi dalam hidup kita, semakin pikiran kita seperti Yesus, perasaan kita seperti Yesus, semakin cinta Tuhan. Gitu loh. Tapi faktanya semakin punya masalah, semakin menggerutu, semakin hilang dari Tuhan. Semakin nyalahin Tuhan, semakin dipakai setan. Semakin menghujat Tuhan, semakin meninggalkan Tuhan, semakin mengutuki Tuhan. Itu pilihanmu. Kau mau merespon dengan baik atau merespon dengan salah. Amin, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 20-21 berkata, engkau dalam aku dalam engkau, mereka di dalam kita. Yesus memiliki persekutuan dengan Bapa karena Yesus bisa mengimbangi kesucian Bapa. Jika kita mengikuti jejak Yesus, yaitu memiliki moralitas kesucian seperti Yesus, maka kita juga bisa tinggal di dalam Bapa. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan hanya masuk surga, tapi kalau engkau di dalam Yesus, hidupmu seperti Yesus, maka kau bisa berkomunikasi dengan Bapa, karena Dia Bapa kita. Jujur ya saudaraku, kita sudah terlalu jauh dari standar. Banyak di antara kita yang telah menyia-nyiakan waktu, kesempatan, sehingga dengan usia yang terus bertambah, yang harusnya sudah dewasa hari ini, tapi masih kanak-kanak. Contohnya apa? Gampang tersinggung, gampang ngomongin orang, gampang hakimin orang. Ngomongnya, saya suara kebenaran, saya pencinta suara kebenaran, tapi kelakuanmu itu loh mempermalukan Tuhan. Tidak ada bener-benernya. Lu nafas aja mungkin gak salah itu, karena hatinya gak bener. Wah bener, itu saya lihat banyak saudara. Pusing saya lihat sampai, aduh kok bisa begitu ya. Orang lain di luar sana yang tidak mengaku dirinya mengerti suara kebenaran, dia dengan polos, dengan bodoh hanya mengikuti apa yang menjadi isi hatinya kepada Tuhan. Malah bener loh hidupnya. Betul, gak jahat sama orang, gak framing orang, gak ada pemberontakan begitu. Wah jauh saudara. Saya ngomong begini nih fakta di lapangan. Coba ya, orang kalau urusannya suka suara kebenaran, ini urusannya begini, pasti di gereja ya kan, pasti urusannya dengan Tuhan ya kan. Baca firman aja nggak percaya. Ini ya kalian yang dengerin nih, kalau kalian pencinta suara kebenaran ya, pertanyaan pertama saya, kamu baca firman nggak? Saya kira nggak. Banyak orang suka dengerin YouTube daripada baca firman. Yang kedua, kamu punya jam doa nggak?
Nah, belum tentu saudaraku. Aku habis waktuku dengerin khotbah, tapi lupa berdoa. Yang ketiga, kamu benci orang gak? Padahal orang itu gak ada urusan sama kamu. Yang berurusan temanmu atau sahabatmu. Atau orang satu klan dengan dirimu. Terus kau ikut membenci karena orang itu bermasalah dengan temanmu. Itu suara kebenaran, saya tanya. Yang keempat, orang yang ngaku suara kebenaran ikut ini nggak, punya rasa ini nggak, memberontakan nggak? Dengan siapa? Dengan pemimpin-pemimpinmu. Ayo, coba tanyakan sendiri dalam dirimu, saudaraku. Yang kelima, ada figur lain nggak selain Yesus dalam hidupmu? Figur lain itu bisa dirimu sendiri loh. Kau mengagungkan dirimu. Oh, aku pinter nih, tahu kebenaran. Aku tahu ini, aku tahu itu. Tapi sejatinya kau lupa. Harusnya hanya satu yang naik. Benderanya naik satu, yaitu Tuhan Yesus saja. Allah Bapa dan kerajaannya. Tidak ada bendera lain. Artinya apa? Saya mau katakan. Kebanyakan orang yang tahu banyak merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling tahu. Itu banyak di suara kebenaran. Coba tanya dirimu, kau begitu nggak? Nah, 5 poin ini dah digodok tiap hari lah. Anda bercermin di depan cermin, bercerminlah kepada Kristus. 5 poin ini godok, bener apa enggak? Jadi kau baru tahu kau punya fellowship dengan Tuhan benar apa enggak. Karena kalau cuma masuk diakali, banyak yang jadi hakim, banyak yang merusak sesamanya, banyak yang rusak nama Tuhan dan pelayanannya. Amin, saudaraku. Renungkan ini. Kalau iya, sesali dengan ratap tangis, sesali dengan pengampunan yang sungguh. Katakan kepada dirimu, aku mau berubah Bapa. Aku mau berurusan denganmu supaya hidupku bukan hanya akali. Aku tahu tentang cerita tentangmu, tentang apalagi ya biasanya itu tentang susunan kerajaan Allah. Wah, pintar, suruh ngurai begitu. Suruh mengurai apalagi bagaimana ini dan itu. Wah, pintar. Tapi untuk praktek kebenaran nol besar. Renungkan ini. Saya dulu begitu, saya berjuang untuk tidak melakukan itu lagi. Saya hidupi hidup saya bersama dengan Tuhan. Kenapa saya katakan ini, saudaraku? Karena faktanya banyak yang begitu. Jadi berjuanglah masuk dalam jalan sempit itu dan temukan Tuhan di ujung jalan itu. Supaya hidupmu berubah, kau mengubah keadaanmu, kau bisa menjadi berkat untuk banyak orang, berkat untuk dirimu, dan jadi berkat untuk kemuliaan Allah. Amin.